Nama tokoh. Pertama, Moska Michael. Kedua, Max Weber. Ketiga, Karl Marx. Moska Michael. Pengertian birokrasi. Birokrasi merupakan suatu bagian administrasi mengenai pejabat yang diangkat. Birokrasi juga merupakan suatu kebutuhan di suatu negara modern. Analisis Moska. Ada dua hal di dalam analisis Moska yang dipandang mengocangkan opini abad ke-19. Pertama, penekanannya pada pemerintahan minoritas. Secara jelas, membuat setiap teori tentang birokrasi tidak relevan. Kedua, pejabat-pejabat pemerintah memiliki otoritas tertinggi terhadap kekuasaan. Yang dilihat bukan yang berkuasa di negara era modern, melainkan sebagai suatu cirinya yang pasti. Pandangan Michael memperhatikan sebagaimana Moska menguji implikasi-implikasi klasifikasi pemerintahannya yang dikotomik. Moska hanya mengisyaratkan alasan-alasan untuk mendudukan birokrasi dalam kelas yang berkuasa di negara modern. Buku Political Parties 1911 Michels membicarakan tema tersebut, bahwa ia memiliki pandangan yang sama dengan Moska, yang mengungkapkan bahwa birokrasi merupakan suatu kebutuhan suatu negara modern. Batas-batasan birokrasi. Birokrasi adalah kebutuhan negara modern. Di dalam birokrasi, kelas-kelas yang secara politik dominan akan menjaga kedudukan mereka, sedangkan kelas-kelas menengah yang tidak terjamin akan mencari jaminan dalam pekerjaan. Hal lain yang patut digarisbawahi adalah batasan Michels dan Moska tentang konsep birokrasi sebagai suatu badan bagi pejabat yang digaji, juga dapat dilihat sebagai bentuk penolakan atas pemikiran demokratis konstitusional. Max Weber. Pengertian birokrasi. Birokrasi merupakan suatu bagian administrasi mengenai pejabat yang diangkat. Pendapat tersebut relevan dengan konsep yang diungkapkan oleh Michels dan Moska. Selain itu, Weber memandang birokrasi merupakan hubungan kolektif dengan golongan pejabat, kelompok tertentu yang berbeda, sehingga setiap pekerjaan berdampak pada semua jenis organisasi. Akan tetapi, Weber menekankan mengenai ciri organisasional tertentu, mengungkapkan bahwa prosedur pengangkatannya merupakan konsep umum birokrasi, bukan hanya merupakan gagasan mengenai kelompok, akan tetapi tindakan yang berbeda. Konsep ini menurut Weber penting mengenai tipe birokrasi rasional. Batasan birokrasi. Seperti sudah dikemukakan Weber tentang karakteristik birokrasi, keejegan, ketepatan, kesinambungan, disiplin, kekerasan yang secara teknis menjadi memuaskan, maka birokratisasi merupakan aspek lain, di mana jika terjadi pertumbuhan dan perkembangan dari 10 ciri yang sudah disusunnya. Catatan lain yang muncul sebagai bagian dari proses rasionalisasi tadi adalah bahwa secara umum, birokrasi rasional cenderung memisahkan manusia dari alat-alat produksi dan menumbuhkan formalisme dalam organisasi. Bahkan pengikutnya seperti Olszewski mengemukakan istilah birokratisme untuk mewakili segala bentuk tindakan penyalahgunaan birokrasi. Ciri-ciri birokrasi. Pertama, para anggota staf secara pribadi bebas dan hanya menjalankan tugas-tugas impersonal jabatan mereka. Kedua, terdapat hierarki jabatan yang jelas. Ketiga, fungsi-fungsi jabatan ditentukan dengan tegas. Keempat, pejabat diangkat berdasarkan suatu kontrak mereka. Kelima, mereka dipilih dan diangkat berdasarkan kualifikasi profesional. Idealnya didasarkan dengan suatu diploma ijazah yang diperoleh melalui ujian. Keenam, pos jabatan adalah lapangan kerjanya sendiri atau lapangan kerja pokok. Ketujuh, pejabat mungkin tidak sesuai dengan posnya maupun dengan sumber-sumber yang tersedia di pos tersebut. Kedelapan, ia tunduk pada sistem disipliner dan kontrol yang sama. Kesembilan, mereka yang dipilih dan diangkat memiliki gaji dan biasanya ada juga hak-hak pensiun. Gaji berjenjang menurut kedudukan dalam hierarki. Pejabat dapat selalu menempati posnya dan dalam berbagai keadaan tertentu ia juga dapat diberhentikan. Kesepuluh, terdapat suatu struktur karir dan promosi dimungkinkan berdasarkan senioritas maupun keahlian meret dan menurut pertimbangan keunggulan superior yang mereka miliki. Ciri-ciri berdasarkan peranannya.
Pertama, seseorang memperoleh tugas-tugas khusus untuk melakukannya. Kedua, fasilitas yang dibutuhkan dan sumber dalam memenuhi tugas-tugas tersebut diberikan oleh orang lain, bukan para pemegang peranan. Seperti halnya pejabat memperoleh posisi sama dengan pekerja pabrik. Sedangkan Weber merujuk teori Marx mengenai pemisahan individu secara modern dari alat-alat produksi. Akan tetapi para pejabat memperoleh ciri pembeda dengan pekerja, yaitu memperoleh otoritas. Karl Marx. Pengertian birokrasi. Dalam istilah Marx, birokrasi adalah lingkaran ajaib yang tak seorang pun dapat keluar darinya. Kerahasiaan menjadi spirit universal. Alienasi birokrasi ini kemudian diperkuat lebih jauh dengan sikap para birokrat yang menciptakan mitos dan simbol tertentu yang menyucikan dan memistiskan posisi mereka. Bagi Marx, birokrasi selamanya hanya mencerminkan kepentingan partikular dari kelas dominan dalam masyarakat. Dalam perspektif ini, birokrasi tak ubahnya instrumen yang dikuasai dan dijalankan oleh kelas berkuasa untuk mengamankan kepentingannya. Justifikasi dan eksistensi dari birokrasi sepenuhnya tergantung kepada kelas yang berkuasa. Ketika birokrasi mengklaim telah merepresentasikan kepentingan universal masyarakat, sesungguhnya itu tak lebih dari selubung ideologis yang berusaha mengaburkan hakikatnya sebagai pelayan dominasi kelas penguasa. Batas-batasan birokrasi. Marx mempertegas bahwa di dalam suatu masyarakat yang tidak berkelas, tidak ada birokrasi. Konsepsi Marx tentang birokrasi ini pada dasarnya jauh dari komplit. Marx tidak menguraikan lebih lanjut dalam teorinya tentang apa yang dimaksud dengan birokrasi sebagai pelengkap. Bahkan kemudian Marx tidak mau memberikan sebutan apapun pada birokrasi yang nyata-nyata ada dalam berbagai masyarakat dan melayani kelas-kelas yang berbeda. Ciri-ciri birokrasi. Pertama, keberadaan birokrasi pemerintah berpihak pada kekuatan politik yang memerintah. Kedua, organisasi yang bersifat parasitik dan eksploitatif. Thanks for watching.